Oke, segmen selanjutnya adalah kita akan membahas apa itu ukhuwah itu sendiri ya, bagaimana ukhuwah dalam Islam itu harus terjadi dan bagaimana harus terjaga dan terlaksana sesuai ridhonya Allah dan sesuai apa yang Allah mau kayak gitu. Jadi saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak menginginkan persatuan. Dia pengennya berantem terus atau dia pengennya ribut terus, tidak ada yang seperti itu. Semua orang inginnya damai, semua orang inginnya bersatu, saling menyayangi. Dan itulah fitrahnya manusia juga gitu. Jadi tidak berantem terus, tidak ribut terus. Saya yakin tidak ada orang yang pengen seperti itu kecuali orang itu memiliki penyakit dalam hatinya atau memiliki kelainan dari cara berpikirnya, dan itu semua juga termasuk yang harus diterapi dengan Islam supaya tidak terjadi seperti itu ya. Nah, terus kita harus mewaspadai pada semua fakta ya. Kita waspadai semua fakta yang ada dalam sekarang yang bisa menyebabkan perpecahan, itu harus kita waspadai ya. Apakah juga yang kita lakukan setiap hari itu sudah menjadikan kita mendekat kepada ukhuwah Islam yang ideal, ataukah justru yang kita lakukan setiap hari justru memancing perpecahan? Misal ya, sekarang tuh lagi hangat-hangatnya era sosmed ya, jadi saya sering mengamati sosmed, saya sering lihat grup-grup, saya sering gabung ke grup-grup banyak, saya lihat satu sama lain tuh saling menyalahkan. Ujung-ujungnya nanti yang satu mengatakan, oh kamu salah paham. Banyak seperti itu ya, salah paham gitu. Memangnya kalau orang salah paham pasti salah? Belum tentu gitu. Kita harus garis bawahi di sini. Kebenaran adalah miliknya Allah. Kebenaran adalah miliknya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran bukan milik kita. Bukan milik saya, bukan milik kamu, dan bukan milik kita semua. Al-haq hanya Allah. Ya, jadi pun kalau ada kebenaran itu pasti dari Allah. Ya, jadi bukan kita yang memiliki kebenaran. Itu Allah. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita dan jangan sampai itu goyah. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa, dan pasti ya melakukan kesalahan. Pasti melakukan dosa juga gitu. Karena kebenaran hanya punyanya Allah. Itu harus kita sadari benar-benar. Tanamkan dalam hati, kalau perlu diingat setiap hari. Apapun yang mau kita lakukan, kita lihat apakah ini akan menjustifikasi orang lain. Kalau ini akan menjustifikasi orang lain, kita sadari kebenaran hanya milik Allah. Jadi justifikasi kita belum tentu benar. Harus diiringi dengan data, harus diiringi dengan bukti. Lalu apa tugas kita sebagai manusia? Tugas kita sebagai manusia adalah mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran melalui petunjuk-petunjuknya. Apa petunjuknya? Tentu saja yang pertama Al-Qur'an, ya. Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Jadi ikuti aja, kalau udah Al-Quran tuh pasti ikuti aja. Dan itu akan terjaga. Allah sudah jamin Al-Quran pasti terjaga. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah dari Rasulullah SAW. Melalui hadis-hadis Nabi, perilaku-perilaku Nabi yang bisa kita contoh. Dan mungkin juga nanti kita bisa mendengar para ulama, tafsir para ulama, pandangan para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah tadi gitu. Karena Al-Quran dan Sunnah kan berbahasakan bahasa Arab, ya, berbahasakan bahasa Arab. Jadi rata-rata orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita butuh ulama? Karena ulama itu lebih mengerti. Kenapa kita rata-rata orang Indonesia itu mengikuti para ulama? Karena memang berbahasa Indonesia. Kalau kita kan, kalau ulama mengerti bahasa Arab, dia tahu Al-Quran, dia tahu tafsirnya, dia tahu asbabun nuzulnya, dia tahu pandangan-pandangannya tentang Al-Quran kan gitu. Jadi salah satu rujukan juga adalah mengikuti para ulama-ulama yang insya Allah sahih dan Allah jaga insya Allah ya. Dan ulama-ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya ya. Jadi yang mengikuti panduan Allah pertama tadi gitu. Jadi bukan datang ke dukun atau datang ke mana-mana kayak gitu, enggak seperti itu. Tapi datangnya ke ulama. Dan ulama itu tidak harus orang yang berdiri di mimbar ceramah, tidak harus seperti itu. Ulama itu adalah dari kata alim. Ulama itu adalah kumpulan orang-orang yang alim. Alim itu apa? Berilmu. Bisa jadi ulama ini hebat di bidang ini, yang satu hebat di bidang ini, ya suduhum ba'duhum ba'dun. Yang satu dan lain saling melengkapi ya. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas ukhuwah Islamiyah untuk supaya ideal bagaimana. Awalnya kita harus menguasai sudut pandang dulu. Jadi sudut pandang ini penting ya.
banyak dari kita berdebat karena kita melihat dari satu sudut pandang aja, kita tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Contoh ya, ada orang bertengkar yang A dengan yang satu, yang A dengan yang lain gitu, maksudnya yang B lah gitu. Yang satu bertengkar masalah apa? Misalkan masalah yang satu teriak-teriak, misalkan mengganggu, atau setel musik mengganggu. Kita dengar pendapat dari satu sudut pandang, si yang penyetel musik itu ya, dia akan mengatakan apa? Oh, ini siang-siang, saya kan butuh refreshing, saya ini lagi penat, saya lagi ada masalah, saya nyetel musik misalkan. Apakah salah? Nah, kita akan membenarkan itu. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, atau kesaksian dari yang lain dengan sudut pandangnya dia melihat siang-siang ini waktunya istirahat, ya, waktunya istirahat, bukan waktunya nyetel musik, orang lagi istirahat terganggu. Nah, kalau kita memutuskan dari salah satu sudut pandang, kita akan tidak akan bisa menemui mana yang harusnya kita bela, seperti itu ya. Contoh ya. Dan kita juga bisa contohkan, misalkan kita melihat sapi ya, kita lihat sapi, lagi momen Idul Kurban juga ini ya. Kita melihat sapi. Ada 4 orang melihat sapi. Yang satu melihat dari depan, yang satu lagi melihat dari belakang, yang satu melihat dari kiri, yang satu melihat dari kanan. Yang dari depan akan mengatakan bahwasanya sapi memiliki tanduk, karena terlihat dari dia, oh sapi memiliki tanduk. Yang belakang mengatakan sapi tidak memiliki tanduk, tapi sapi memiliki ekor. Yang kiri dan kanan mengatakan sapi memiliki perut, karena terlihat dari mereka ada perutnya. Yang depan tidak melihat perutnya, yang belakang tidak melihat perutnya. Lalu 4 orang ini berdebat terus. Sapi begini, sapi begini, sapi begini, sapi begini. Menurut versinya masing-masing. Siapa yang salah? Yang salah adalah karena mereka tidak mengetahui sapi secara keseluruhan. Apakah yang kanan salah? Tidak, dia melihat benar. Apakah yang kiri salah? Tidak, dia melihat benar. Yang belakang dia melihat ada buntutnya. Yang depan dia melihat ada tanduknya. Tidak ada yang salah, tapi yang salah apa? Mereka tidak mau melihat sapi secara keseluruhan. Jadi mereka hanya melihat dari sudut pandang masing-masing. Padahal sapi punya buntut, punya tanduk, benar semua. Dan bisa jadi sudut pandang ini membuat perpecahan yang ada saat ini. Karena kenapa? Kita hanya baru tahu dari satu sumber. Kita baru tahu dari satu ustadz. Kita baru tahu dari satu sudut pandang. Kita belum lihat sudut pandang yang lain. Makanya Islam itu luas, jangan dibatas-batasi. Kita baru belajar ke satu guru, sudah merasa full, sudah merasa ilmu kita tinggi ini segala macam. Itu salah. Karena orang yang baru belajar lalu dia merasa hebat, berarti dia mendapatkan kesempitan dalam proses belajarnya. Kesempitan ilmu artinya. Kenapa? Dia baru belajar sedikit sudah merasa tahu banyak. Itu artinya dia mendapatkan kesempitan. Tapi karena orang yang belajar, semakin dia belajar, justru dia merasa semakin bodoh, merasa semakin, wah ilmu Allah luas, dan yang baru saya pelajari baru sedikit, maka dia mendapatkan keluasan ilmu. Karena kenapa? Dia merasa baru sedikit, dia akan terus mencari, ilmu itu luas, gak cuma yang baru dia pelajari. Dan yang jadi masalah adalah, kebanyakan dari kita itu merasa dia sudah bagus, dia sudah berilmu, dia sudah pintar, menganggap dirinya lebih dari orang lain, dan mudah merendahkan orang lain. Ini yang bermasalah. Sebab masalah ini apa? Karena tadi kesempitan akan ilmu, kesempitan akan wawasan. Ya, seperti itu ya. Nah, terus manusia itu juga dibekali bakat fujur dan bakat takwa. Jadi Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dibekali dengan bakat fujur dan bakat takwa, kurang lebih seperti itu yang dimaksudnya. Jadi ada bakat-bakat manusia untuk melakukan maksiat, ada manusia bakat-bakat yang takwanya. Nah, dalam menyikapi kondisi manusia itu yang ada sekarang kebanyakannya bukan harus pasti, tidak. Nanti kita menjustifikasi juga kebanyakan, rata-rata mungkin juga termasuk kita. Itu bakat takwanya yang lebih dominan, bakat fujurnya lebih dominan. Jadi harusnya bakat fujur ini kita kontrol, tapi kita terkontrol oleh bakat fujur. Nah, itu yang masalah kan. Harusnya kita nyeret sapi, ini kita yang diseret sama sapi. Jadinya yang mau disembelih yang mana, kita apa sapi gitu. Aneh juga di sini. Nah, halnya seperti itu. Bakat fujur juga bisa mengontrol kita kalau kita tidak bisa mengontrol bakat fujur. Kalau bakat takwa kita dikontrol bakat takwa, ya bagus. Kayak gitu ya. Dan bakat takwa ini harus dibangun. Jadi manusia ini memang punya bakat fujur.
Jadi misalkan ada contoh ya, bakat-bakat fujur ini atau bakat-bakat yang menyimpang menurut saya. Ada tetangga beli motor baru. Harusnya kita apa? Alhamdulillah dia bisa beli motor baru. Ini enggak, kita motornya cuma itu doang. Cuman motor itu, saya juga bisa beli. Itu kedengkian, dan itu adalah bakat fujur kita. Dan itu menyebabkan perpecahan juga. Bukannya kita mendoakan, kita malah doakan, ntar juga jatuh. Jadi nggak bagus. Ya, itu contoh-contoh simpel keseharian, kesederhanaan yang terjadi setiap hari aja kayak gitu ya. Dan gini, kita kembali ke sosmed ya, kembali bertetangga. Dalam sosmed ini kalau kita melihat ada orang ya yang masih melakukan kesalahan, misalkan ya, kita melihat ada orang yang masih melakukan kesalahan. Itu kita lihat ketika kita mengingatkan dia, apakah mengingatkannya tulus karena Allah atau karena kita benci sama dia? Coba lihat. Coba perhatikan ya. Biasanya rata-rata dari kita melakukan itu karena kita benci. Wah, ini orang masih melakukan kesalahan, kita benci. Ada orang masih mabuk ya. Ini contoh, misalkan ada orang masih mabuk. Dia mabuk-mabukan, lalu kita datang, kita bacakan ayat misalkan, kullu muskirin haram, setiap hal yang memabukkan adalah haram. Apakah seperti itu harusnya? Nah, kita lihat di sini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah berkata di situ, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Ya. Ud'u, ajaklah, serulah, ila sabili rabbik, menuju atau ke, sabil itu jalan-jalan, rabbik Tuhanmu, bil dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idatil hasanah, dan dengan tata cara yang baik. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngajak orang dengan tata cara yang baik, apakah yang mengatakan kullu muskirin haram tadi salah? Tidak, jangan buru-buru menyalahkan. Kayak gitu. Karena yang disampaikan dia benar, hanya sudut pandang kita melihat itu tidak pas. Nah, ketika ada orang mabuk, kita samperin sama dia, misalkan ya, lalu kita ajak dia untuk ngopi, bilang, bro, besok kita ngopi yuk, gitu misalkan. Hari Senin dia mabuk, hari Selasa kita ajak dia ngopi, misalkan seperti itu ya. Lalu hari Selasa dia tidak jadi mabuk, dia malah ikut ngopi sama kita. Apakah itu sudah termasuk dakwah? Sudah. Karena dakwah itu tidak harus dengan perkataan. Tapi dakwah itu bisa menjadi sebuah ide-ide atau sebuah cara-cara yang lebih bisa diterima oleh orangnya. Kayak gitu ya. Kulil haqqo walau kana muron. Iya, itu ada dalil yang seperti itu. Katakanlah walaupun itu pahit. Tapi itu untuk orang-orang yang sudah terbina, sudah dekat. Kalau dia melakukan kesalahan, beri peringatan dengan cara kulil haqqo walau kana muron. Katakan walau pahit. Ini bukan awal-awal kulil haqqo walau kana muron, bukan seperti itu. Jadi ajak dulu, bagaimana kita mau mengatakan itu salah kalau dia tidak tahu apa salahnya dia. Setelah dia tahu itu salah, ini benar, kalau dia masih melakukan kesalahan, maka kulil haqqo walau kana muron. Tapi kalau sebelum, pakai An-Nahl 125 tadi. Kalau sebelum dia mengerti itu semua, pakai An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan bijaksana, kebijaksanaan. Karena kebenaran itu bagian dari kebijaksanaan. Di situ tidak ditulis bil haq, ud'u ila sabili rabbik bil haq, enggak, tapi bil hikmah, dengan hikmah kebijaksanaan. Kita lihat dengan bijaksana. Kita lihat kondisi saat ini, apa yang harus kita lakukan yang itu termasuk kebijaksanaan. Bukan langsung kita frontalan aja seperti itu. Karena manusia diberikan akal, manusia diberikan pikiran, dan Al-Quran itu turun untuk makhluk berakal. Jadi gunakan akal kita gunakan. Allah berfirman berkali-kali dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bagi mereka yang berpikir. Banyak sekali kayak gitu. Jadi gunakan akalmu juga gitu. Apakah menggunakan akal itu salah? Tidak. Kayak gitu. Karena manusia fitrahnya diberikan akal. Dan dengan akal itu maka manusia bisa memahami Al-Quran. Apa mungkin kambing memahami Al-Quran? Kenapa Al-Quran tidak diberikan pada kambing? Karena tadi manusia diberikan akal yang kualitasnya bisa untuk menerima Al-Quran. Jadi digunakan akal kita. Ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Jangan merendahkan orang lain. Karena sombong itu bukan berarti kita pakai emas banyak, terus pakai baju mewah, mobil mewah itu sombong. Bukan seperti itu.
Tapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ini juga menjadi sebab-sebab perpecahan, dan hal ini juga yang membuat ukhuwah Islamiyah jadi sulit terbangun. Karena kita menjelekkan orang lain, kita menjatuhkan orang lain, dengan mudahnya kata-kata kita itu mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain sesat, mengatakan orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Itu karena balik lagi kalau mau kita teliti itu karena ada kesombongan dalam diri kita. Sombong itu jubahnya Allah, maka ketika kita berlaku sombong, maka kita seperti merenggut jubahnya Allah. Seperti itu ya. Dan dalam berukhuwah, coba kita lihat dalam sehari-hari. Misalkan masih ada orang yang mabuk tadi ya. Sebelum kita memberikan peringatan kepada orang yang mabuk tadi, atau sebelum kita melakukan dakwah kepada orang yang mabuk tadi, pernah gak kita berdoa pada Allah? Pernah gak kita minta doa sama Allah? Ya Allah, hamba ingin mendakwai dia. Coba ya Allah berikan hamba muhasabah, berikan hamba biar mengerti bagaimana diri hamba. Apa yang harus hamba lakukan? Apakah diri hamba ini sudah benar? Apakah dengan ini dengan hamba ingin mengajak ini bisa mendekatkan hamba padamu ya Allah? Lihat hal seperti itu. Apakah kita pernah berdoa pada Allah? Jarang dari kita berdoa pada Allah seperti itu, langsung aja. Padahal hidayah itu datangnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari kita. Terus kita samperin dia, kita dakwahi. Oh, kamu jangan melakukan ini nggak boleh, ini syirik, ini begini segala macam. Apakah itu, jika dia berubah, apakah itu datang dari kita? Tidak. Itu datang dari Allah, bukan dari kita. Lalu apakah kita pernah doa? Jarang mungkin. Bahkan mungkin nggak ada yang kayak gitu. Langsung aja. Oh, ini saya benar langsung. Dengan kita melangkahi Allah, berarti kita menganggap kita bisa memberikan hidayah juga pada orang itu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kalau kita nggak minta sama Allah, lalu kita samperin dia, kita berikan dia nasihat, tanpa kita mau melibatkan Allah, berarti kita menganggap diri kita sejajar dengan Allah. Berarti kita syirik. Maka sebenarnya yang harus didakwai bukan orang itu, malah kita. Karena kenapa? Kita yang syirik gitu loh. Orang itu mungkin hanya mabuk, tapi kita syirik. Karena kenapa kita nggak mau melibatkan Allah? Langsung merasa diri kita oke. Terus kita nyalah-nyalahin orang. Kayak gitu ya. Itu yang harus kita kenali dulu. Jadi ukhuwah ini hanya bisa terbangun dengan jalan cinta. Nanti kita akan bahas masalah cinta dan penyadaran di segmen berikutnya ya.